Saya nggak tahu. Saya justru nanya kamu. Kamu sudah nggak ngerti saya. Makanya saya pengen nanya. Tapi prinsip begini loh, mau daerah istimewa dan tidak itu kewenangan pusat. Provinsi nggak punya kewenangan. Ya, ya, masih. Ideologi politik, sosial, hankam dan lain sebagainya. Ini semua aspek Ipolexos Bukantam harus menjadi kajian. Tetapi kewenangan tetap ada di pusat. Yang perlu kita tegaskan saat ini adalah kita harus bisa menumbuhkan perekonomian baru, itu yang lebih penting. Jadi misalkan aglomerasi Solo Raya, aglomerasi Semarang Raya, aglomerasi Kedu Raya, aglomerasi Banyumas, aglomerasi Pekalongan Raya. Ini untuk menumbuhkan bahwa kebersamaan antara aglomerasi itu untuk menciptakan ekonomi baru. Itu yang kita tekankan. Kalau masalah istimewa saya kurang begitu paham ya, kurang begitu tahu. Tapi prinsip kewenangan sekali lagi ada di pusat. Ya, cukup ya? Ya, Menteri Suwon. Terkait dengan transfer daerah. Jadi transfer dari pusat yang di daerah itu pembagiannya bagaimana, itu satu. Yang kedua kan kita harus mengukur ya kekuatan yang kita punyai, artinya PAD kita itu mampu enggak dengan adanya transfer daerah mengimbangi. Dan Jawa Tengah hampir 67% kita mampu dari jumlah PAD yang kita lakukan. Artinya PAD kita mampu dengan adanya transfer daerah misalnya di Jawa Tengah, bila kita lakukan untuk kuartal tahun 2025-2026, intinya itu. Termasuk tidak hanya dari itu, termasuk BUMD kita kan sehat ya, hanya satu yang tidak. Dari 11 BUMD kita, satu yang kurang sehat, dan itu pun kita lakukan revisi bisa. Pak, ini kan ada juga wacana bahwa bandara yang di Jawa Tengah itu akan dijadikan bandara internasional. Ini barangkali manfaatnya bagi daerah akan seperti apa Pak? Mungkin barangkali terkait dengan ekonomi juga bagi masyarakat sekitar. Satu, Bandara Atmayani memang terhitung mulai tanggal 25 April dengan keputusan Menteri Perhubungan nomor 26 internasional. Yang pertama ya, yang tentunya investasi akan berjalan lancar karena negara-negara lain akan melihat kita apakah dari segi distribusi barang dengan orang bisa langsung. Contohnya beberapa penerbangan sudah kita dari mulai Cina, Malaysia, termasuk Singapura, itu satu. Kemudian yang kedua, barang-barang dari tempat kita, masyarakat kita khususnya wilayah Jawa Tengah sangat menginginkan sekali adanya direct penerbangan di tempat kita. Jadi secara tidak langsung, ini merupakan trademark Jawa Tengah sudah internasional. Kemudian didukung juga dengan beberapa penerbangan perintis yang diantaranya kemarin sudah kita buka, mungkin tanggal 2 akan kita buka, Karimun Jawa kita buka, kemudian Blora kita buka. Secara tidak langsung tidak hanya investasi, tapi tourism di wilayah kita akan bisa kita jual secara nasional dan internasional. Sedikit soal sekolah kepala daerah korupsi pertama di Indonesia. Jadi gini, dana transfer ke daerah itu diantaranya adalah ke desa. Jadi kita tidak pengen dalam rangka membangun desa, para kepala desa itu tidak tahu namanya dana swakelola bentuknya kayak apa. Kemudian jangan sampai kepala desa kita tidak tahu juga bahwa digunakan oleh oknum-oknum pada saat kita transfer daerah kita berikan, mereka tidak tahu arahnya kemana. Sehingga saya undanglah KPK, saya undanglah Ombudsman, saya undanglah Dirkrimsus, saya undanglah Kejaksaan. Sehingga secara tidak langsung kepala desa kita mampu menerima dana berikut penggunaannya. Jadi upaya yang kita lakukan dari 8.720 desa itu adalah bagaimana kepala desa mempunyai pengetahuan terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Minimal dia akan malu kalau itu salah, kalau dia sudah mengerti. Itu targetnya. Pak, teknisnya gimana Pak? Teknisnya apa? Teknis sekolah anti korupsi tadi. Sudah berjalan kemarin. Boleh kita bagi nggak? Biar jangan cukup, jangan saya yang lain, ini ada lain. Bentar, saya kasih pengantar dulu. Ini ada gubernur. Ini kan kesimpulannya. Nah, yang paling utama khususnya kami di daerah-daerah yang penghasil ya, daerah saya, Bu Sherly, ya, itu adalah berkaitan dengan dana bagi hasil. Dana bagi hasil, porsinya kan sudah ada 2 untuk daerah provinsi itu adalah royalti dengan iuran tetap. Nah, tetapi kita ingin ke depan ini perhitungannya harus lebih cermat karena tidak berbanding lurus antara daerah yang punya penghasil itu dengan royalti yang didapatkan. Sehingga kita ingin ke depan itu adalah transparansi bagaimana cara hitungnya dan bagaimana cara mentransfernya, dan selanjutnya asas pemanfaatan. Ke depan asas pemanfaatan CSR yang selama ini CSR itu
ya ada regulasinya, tetapi pada umumnya ya kami yang ada di daerah ya tidak mempunyai kemampuan untuk menekan ya pengusaha-pengusaha yang mempunyai kewajiban itu, karena itu kan kewajibannya pengusaha. Tapi kita tidak punya kemampuan untuk menekan mereka. Nah, kami minta penguatan. Ke depan akan ada penguatan agar dana CSR itu bisa disalurkan dan kewajibannya. Nah, kewajibannya itu selain kewajiban untuk CSR, mereka punya kewajiban untuk menggunakan bahan bakar yang industri. Kalau itu dia gunakan bahan bakar industri, maka pemerintah daerah mendapatkan 1.100. Yang kedua, yang kedua adalah menyangkut masalah distribusi menggunakan kendaraan. Jadi kendaraan yang ada di sana itu ya pada umumnya ya tidak menggunakan plat. Nah, kita tidak punya kekuatan untuk ke depan akan ada kekuatan. Yang terakhir adalah menyangkut masalah air permukaan. Kira-kira begitu ya. Oke? Ini ada Bu Sherly nih, apa yang mau ditanyain? Kami Maluku Utara, perwakilan dari daerah kepulauan, 70% dari luas wilayah kami adalah laut, dan dasar perhitungan DAU variabel laut belum dimasukkan, yang dimasukkan hanya daratan, jumlah penduduk, dan dikarenakan Maluku Utara penduduknya sedikit, daratannya sedikit, 70% adalah laut, kami meminta variabel luas lautan dijadikan dasar perhitungan DAU, karena saat ini DAU yang kami terima 99% sudah dipakai habis untuk belanja pegawai. Untuk operasional kami bergantung terhadap PAD dan DBH. Jadi tadi dari hasil rapat juga sudah dirumuskan di poin ke-10 untuk dibicarakan tentang undang-undang kepulauan ya Pak ya. Semoga ada hasil yang baik sehingga ada pemerataan fiskal bagi kami dengan luas wilayah kelautan yang lebih besar. Tadi kalau misalkan dari DPR sepakat ya Bu terkait dengan usulan tersebut? Semua usulan diterima dan akan dibicarakan di level selanjutnya ya Pak. Berarti kita masih nunggu ya Bu ya? Ya. Berarti ini kan Komisi 2 mendorong kalau misalnya BUMD sakit atau nggak sehat itu gimana? Kenapa? Itu sebenarnya usulan siapa? Saya nggak tahu. Saya justru nanya kamu. Yang usulnya. Nggak ngerti saya. Makanya saya pengen nanya. Tapi prinsip begini loh, mau daerah istimewa dan tidak itu kewenangan pusat. Provinsi nggak punya kewenangan. Ya, 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 terima kasih.